Nah, distribusi probabilitasnya kan ada 3 jenis tuh yang dijelasi Bang Rifanda minggu lalu kan. Itu ada metode Gumbel, kemudian ada metode probabilitas normal sama metode log percent. Nah, dari metode 3 itu mungkin dicari gitu ya, berapa nilai probabilitasnya. Setelah dapat dari 3 nilai itu, kemudian dilakukan uji Chi kuadrat. Nah, kalian udah lakukan uji Chi kuadrat nggak? Bang, itu untuk cari nilai probabilitas itu kita harus coba di semua metodenya atau kita bisa Iya, salah satu aja, Bang? metodenya kan ada 3 nih, nentuin probabilitas kan. Nah, kita hitung satu-satu metode itu. Kita hitung ketiga metode. Nah, setelah kita hitung, kita dapat tuh nilai-nilai dari macam-macam metode tadi kan. Kalau udah dapat nilainya, kemudian kita lakukan uji Chi kuadrat namanya. Nah, dari uji Chi kuadrat itu kita dapat nilai yang kira-kira sesuai dengan nilai ya. Dari uji Chi kuadrat itulah nilai yang di bawah standar deviasi tersebut dipilih, disesuaikanlah dengan metode yang 3 tadi gitu. Kalian udah ada uji Chi kuadrat diajarin minggu lalu kan? Udah nggak metode Chi kuadrat diajari perhitungannya? Atau baru sampai perhitungan probabilitas distribusi curah hujan aja? Halo? Belum? Uji kuadrat Uji Chi kuadrat. kemarin kalau mata kuliah ada, cuman kalau praktikum saya sendiri kayaknya belum. Yang saya dengar. Tapi abang dapat pesan dari Bang Rifanda sih, udah sih katanya. Soalnya ini abang ulang lagi yo. Dari 3 metode itu kan fungsinya untuk nentuin yang mana sih metode distribusi yang sesuai dengan proyeksi di kota Jambi gitu. Bang Fadil, ya. Bang Fadil, ya. Yang dari pemantauan kami cuma 2 kelompok sih yang ada aktif bertanya untuk Chi kuadrat tersebut. Kalau salah kelompok Nabila sama Yola. Oke. Untuk kelompok yang lainnya? Untuk kelompok yang lainnya gimana? Saya bertanya karena belum, Bang. Untuk kayak kelompok kami tuh kayak bertanya kepada teman yang itu, jadi tuh kayak kalian nanya gitu nah Bang. Jadi kalau nggak paham tuh sama-sama belajar gitu. Tapi metode Chi kuadrat udah kan Panda udah Panda ajari. Halo Pan? Halo, ya apa? Metode Chi kuadrat udah Panda ajarin minggu lalu? Sudah Bang. Tuh ini yang ngajari. Oh, itu udah tadi Sindu. Katanya belum tadi kata Sindu. Kan saya bilang saya sendiri belum, Bang. Mungkin saya tidak memperhatikan atau gimana, kan saya nggak paham gimana, Bang, kalau nyari. Kan Asdes kan selalu standby kalau dihubungi. Kalau ingin bertanya langsung bertanya aja. Kalau nggak tahu di PC gitu loh, Dek. Masalahnya ini waktu pengerjaan kalian udah tinggal dikit lagi loh nih. Gitu. Siap, Bang. Siap, Bang Wanda. Jadi yang belum ngerti nih, yang belum selesai semua tadi mengenai perhitungan distribusi curah hujan sama uji Chi kuadrat dah. Tinggal 2 itu rata-rata yang belum selesai. Iya ya? Iya Bang. Oke. Oke, mungkin kalau masalah itu mungkin ditanyakan dulu gitu, mana yang kurang ngertinya nanti ya. Mungkin bisa di PC di grup atau di PC abang kakaknya aja gitu. Kalau mengenai perhitungan tadi kira-kira udah paham apa belum yang disampaikan Kak Dian? Yang apa sih?
Yang metode rasional sama mononobe. Udah paham semua berarti nih ya? Eh, hmm. Ayo, harus bertanya lah. Ya rajin-rajin lah bertanya. Maksud maksud apa ya? Kalau bisa sih langsung nanya aja ke sumbernya gitu, nah, Dek. Nanya langsung ke asdosnya kalau nggak ngerti kan. Kalian juga dapat ilmunya, juga dapat relasi juga dengan asdos. Itulah fungsinya ada asdos kan. Ya kalian bisa nanya-nanya juga gitu ke senior kalian gitu. Mungkin mengenai perhitungan tadi udah cukup ya, udah cukup jelas. Mungkin nanti tinggal ditanyakan. Kemudian Abang ingin menyinggung nih sedikit mengenai laporan kalian yang mengenai bab 1 sama bab 2 yang kalian kumpulkan kemarin. Oh ya, kemudian di bab 1 itu di latar belakang itu kemarin apa ya? Adalah beberapa kelompok yang hampir sama gitu penulisannya. Ya jangan sampai nampak kali lah gitu ya kopasnya gitu. Kalau tujuan penulisan atau tujuan laporan itu disesuaikan aja dengan tujuan di modul. Tapi kemudian kalau mengenai latar belakang sih masih banyak sih latar belakang yang kalian kurang fokus gitu ke topik yang kita kerjakan gitu. Masih bersifat ngambang juga. Itu juga udah dikoreksi kemarin ke asdos-asdosnya, ke sama asdos-asdosnya. Kemudian kemudian ini juga perlu diperhatikan sih catatan kakinya atau sumber referensi kalian. Di mana nulis bab 2 itu harus pakai catatan kaki, harus pakai sumber resmi, baik itu jurnal, skripsi atau penelitian orang lain yang lainnya lah gitu. Itu kalian ada yang nggak buat loh cakinya atau sumbernya gitu. Itu kami juga bingung sih gimana nanti ngasih nilainya gitu. Nggak ada yang sama sekali nggak ada cakinya gitu. Kemudian masalah penulisan juga perlu diperhatikan gitu ya. Gimana sih cara beri nomor pada gambar, pada tabel itu juga harus perhatikan. Kenapa kami sangat perhatikan penulisan seperti ini? Mungkin ini bisa jadi modal dasar juga lah bagi kalian nulis. Nulis itu penting kali lah kalau di kuliah ya, untuk nulis proposal nanti, nulis laporan kerja praktik kalian, ya memang harus benar-benar diperhatikan gitu tulisannya. Maksud kami bukan mau merepotkan kalian sih, tapi lebih ke ngajarin nih gimana sih nulis yang benar gitu supaya kalian terbiasa kalau buat tugas atau buat laporan nanti, apalagi laporan bersifat formal gitu kan. Ya, kemudian istilah-istilah asing juga diperhatikan, penulisannya mesti dimiringkan juga. Ukuran-ukuran huruf, kemudian rata kiri kanan ya, itu masih banyak kali lah gitu yang masih keliru. Kemudian masalah penulisan rumus, itu ada yang kelompok yang tempel gambar. Sebaiknya kalau masalah penulisan rumus itu memang dituliskan ulang lagi gitu deh. Pakai di simbol gitu, di insert kan, di tab insert. Jangan main copy paste di gambar aja gitu. Oke, mungkin bab 1 sama bab 2 udah oke lah dikoreksi ya. Mungkin tinggal tunggu revisi aja selanjutnya. Kemudian untuk pengerjaan selanjutnya bab 3 dan bab 4 itu udah mulai dikerjakan selanjutnya. Itu kalau bisa bab 3 udah selesai nih minggu depan ya. Insya Allah, Bang. Ya. Bab 3 kan gampang aja tuh, kondisi existing wilayah perencanaan. Paling kondisi Jambi gimana sih? Kondisi meteorologinya, geologinya, aspek sosial ekonominya. Itu mungkin perlulah kalian tuliskan juga kan mengenai wilayah yang kalian kaji itu. Kemudian di bab 4 juga kalau minggu depan bab 3 nih harus sudah jadi ya gitu.
Kalau bab 4 kalau bisa dari sekarang juga udah mulai cicil lah. Karena waktu kuliah kalian tinggal berapa minggu lagi kan. Mencari ya bab 4 juga mesti dicicil lah dikit-dikit. Soalnya bab 4 ini kan lumayan panjang juga. Oke. Mungkin dari asdos lain ada yang mau ditambahkan dari Dian atau dari Rifanda. Iya. Pada Dian ada yang mau ditambahkan? Nanti kalau ada yang kurang-kurang untuk ngerjain laporannya boleh tanya kakak atau asdos yang lain. Betul yang dikatakan Bang Fadil tadi, jangan nampak kali lah kopas-kopas itu. Terus masa ada yang beda gitu, apa namanya, jenis hurufnya yang lain sama, terus ada yang beda 1-2, itu diperhatikan lagi. Cakinya juga kalau bisa pakai ini, apa aplikasi itu, Mendeley, biar easy, tinggal masuk-masukin terus nanti tambah-tambah referensi. Nah, pakai Mendeley boleh, untuk mudahin kalian juga sih, Bu. Cukuplah dari kakak. Dari asdos lain kira-kira ada nggak yang mau ditambahkan? Rifanda, Khairul, ada yang mau ditambahkan? Oke. Mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak? Yang bingung gimana menulis laporannya, gimana penilaiannya atau apa gitu? Atau apa yang lah keluh kesah kalian gitu? Nah, silakan. Ya. Iya, betul. Lebih bagus kalau kayak itu. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan nggak? Yang kurang jelas atau keluh kesah kalian lah, gimana nulisnya atau bingung bagian mana gitu, sampein aja gitu di sini.